Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah yang berbeda. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekonomi pangan dan gizi. Bapak berharap Anda sudah siap untuk belajar. Karena itu, mari kita ikuti sesi berikut ini. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan bahas tentang konsep hukum permintaan. Harapannya setelah nanti Anda mempelajari ini, Anda sekalian akan mampu menjelaskan konsep dan hukum permintaan. Ya. Sub pokok bahan kajian pada kali ini adalah ada 7. Yang pertama adalah pengertian permintaan, yang kedua jenis permintaan, kemudian yang ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, keempat hukum permintaan, kelima fungsi permintaan, 6 kurva permintaan, dan 7 pergeseran kurva permintaan. Materinya cukup banyak, namun karena ini pertemuan pertama, maka ini hanya sebagai dasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lebih rinci, Anda akan belajar pada sesi-sesi berikutnya. Mari kita mulai ke pengertian. Permintaan atau demand dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Jadi, permintaan ini dari sisi konsumen itu akan meminta sejumlah barang dengan harga tertentu. Ada korelasinya antara jumlah permintaan dengan harga. Kalau harganya turun, permintaannya akan meningkat. Atau harganya menjadi murah, permintaannya menjadi tinggi. Dan sebaliknya, kalau harganya menjadi mahal, tentu permintaannya semakin sedikit. Ya, jadi kita sudah belajar apa itu pengertian permintaan. Jenisnya ada 3 macam. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan membayar harga barang tersebut. Artinya, benar-benar barang yang diminta itu sanggup dibayar oleh konsumen. Kemudian permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan membayar harga barang. Ada permintaan tetapi kemampuan konsumen untuk membayarnya tidak ada atau kurang. Kemudian yang ketiga, permintaan potensial adalah permintaan yang memiliki kemampuan membeli namun tidak segera melaksanakan pembelian. Artinya masih berpotensi untuk membeli. Ya, permintaan jenisnya ada 3. Oke, mari kita lanjut. Faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ada 8 faktor. Yang pertama, harga barang. Tentu saja tadi berkaitan antara harga barang dengan permintaan. Kemudian harga barang pengganti atau substitusi. Artinya bukan harga barang itu sendiri, tapi harga barang yang lain atau penggantinya. Misalnya, kalau harga beras meningkat, orang beralih ke bahan makan pokok yang lain yang lebih murah misalnya. Harga barang komplementer atau barang pelengkap. Pelengkap ini saling melengkapi. Misalnya, kalau orang biasa minum kopi dengan gula, misalnya kalau harga kopi naik, biasanya harga atau permintaan terhadap gula juga menurun. Kemudian yang keempat, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ini tentu berkaitan dengan daya beli tadi, daya beli atau kemampuan membayar konsumen. Semakin tinggi pendapatan akan berkaitan dengan permintaannya juga semakin tinggi. Kemudian selera konsumen, sudah tentu ya. Kemudian intensitas kebutuhan konsumen, kebutuhan, perkiraan harga di masa depan. Jadi ini ada perkiraan investasi. Kemudian tentu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak permintaannya. Nah, ini adalah secara ringkas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Oke, mari kita lanjut.
Yang selanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan dituliskan seperti ini: apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Tanpa penjelasan tentu Anda sudah memahami ini, dan mungkin juga sering mengalami ini. Kalau harga barang naik, tentu Anda tidak akan banyak meminta atau membeli. Tapi kalau barang itu turun atau diobral harganya, pasti banyak yang beli. Oke. Selanjutnya fungsi permintaan. Fungsi ini bukan gunanya, tapi semacam notasi matematika yang menjelaskan kuantitas barang tersebut dipengaruhi oleh apa saja. Ini adalah rumus atau notifikasinya seperti ini. Jadi kuantifikasi atau kuantitas barang itu akan dipengaruhi oleh keseluruhan jumlah harga barang itu sendiri, harga barang Y, pendapatan atau konsumsi, selera dan faktor lain, dan jumlah penduduk. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Anda pelajari di buku referensi beserta contoh-contohnya. Silahkan Anda pelajari ini. Oke. Selanjutnya, kurva permintaan. Nah, kurva permintaan harus Anda pahami bahwa kurva permintaan itu ada hubungannya antara harga dengan jumlah permintaan. Harga dan jumlah. Semakin tinggi harga, misalnya di titik A, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta segini, sedikit. Kalau harga barang itu turun menjadi ke titik B, maka permintaannya meningkat dari Q1 ke Q2. Ini namanya kurva permintaan. Artinya turun dari atas sebelah sini turun ke bawah. Camkan itu, bahwa kurva permintaan kurvanya menurun. Oke, saya rasa jelas. Contoh untuk memperjelas itu, misalnya ada permintaan tentang buah jeruk. Misalnya suatu harga, misalnya baru mulai menjelang panen, biasanya harganya tinggi karena belum banyak yang panen. Harganya 6.000 misalnya. Ini belum dirubah. Ini harganya 6.000, permintaannya 20 kilo. Tapi begitu sudah mulai panen banyak-banyak, harganya tentu turun. Misalnya menjadi 4.500, harga permintaannya jadi meningkat jadi 140 kilo. Nah, kalau ini dituangkan dalam sebuah grafik seperti ini kira-kira. Ya, grafiknya menurun. Di sini harga paling tinggi 6.000, di sini paling rendah. Kemudian permintaannya mulai dari 20 kilo sampai 140 kilo. Ini permintaan jeruk dari titik ke titik, dari G ke F, E, D, C, B, A, ini mengalami penurunan. Atau sebaliknya, kalau harganya barangnya atau harganya tinggi, permintaannya menurun. Ya, saya rasa lebih jelas dengan contoh sebagai berikut. Kemudian untuk kurva itu juga bisa mengalami pergeseran. Kurva permintaan dapat mengalami bergeser ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga. Jadi bukan harga yang membuat permintaan meningkat, tapi berkaitan dengan akibat berbagai faktor kecuali faktor harga barang tersebut. Misalnya apa? Misalnya adalah pendapatan. Jadi jumlah produknya berubah bukan karena harganya yang turun atau harganya naik. Harganya mungkin tetap, tapi karena penghasilan atau pendapatan orang itu meningkat, maka dia bisa mampu membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, itu nanti pergeserannya untuk barang-barang normal. Apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula. Ini barang-barang yang normal. Ya, misalnya barang normal lah, barang bahan pokok kan, bahan pokok atau bahan sekunder deh. Bahan pokok misalnya beras, gula dan seterusnya.
atau kemudian barang yang lebih sekunder, misalnya pakaian. Itu kalau murah harganya, barang normal, pendapatan konsumen yang meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga meningkat. Anda ajak misalnya kalau uang sakunya ditambah, tentu belanjanya akan banyak gitu, ya. Untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Nah, sebaliknya ini, barang inferior adalah barang-barang yang kalau diurut gitu, barang-barang yang rendah. Misalnya kalau kita boleh urut, misalnya ikan asin, kemudian ikan kecil-kecil, terus ikan yang laut, kemudian yang paling tinggi harganya misalnya ikan impor, ikan tuna dan seterusnya. Jadi barang inferior, misalnya kita contohkan ikan asin. Ikan asin apabila konsumen meningkat pendapatannya, maka dia akan bergeser, dia menurun pembelian ikan asin, dia akan bergeser ke pembelian ikan segar misalnya. Nah, dua contoh ini kalau digambarkan dalam kurva seperti ini, ya. Increase in income, income-nya meningkat dari sini menjadi segini, maka demand-nya, kemampuan belinya meningkat dari 12 ke sini. Harganya mungkin tetap, harganya mungkin segini, atau harganya tetap $3 segini dan seterusnya. Oke. Sebaliknya tadi, income-nya menurun, kena PHK. Tadinya belinya kuantitasnya segini 12, dia turun ke sini. Padahal harganya nggak naik, harganya tetap gitu ya. Jadi itu bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Kira-kira itu untuk pembelajaran sesi pertemuan pertama untuk yang kita bahas tentang permintaan. Nah, untuk memperjelas lagi, Bapak berharap Anda membuka kembali modul baik yang Bapak sertakan dalam pembelajaran ini, atau referensi lain yang menunjang untuk memahami apa itu permintaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.